Injil Matius pasal 23 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Injil Matius pasal 23 ayat 23 sampai ayat ke-24. Hanya 2 ayat, kita bangkit berdiri. Saya baca ayat yang ke-23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin benar, yang Tuhan kamu kasihkan daripada teman-temanmu, tetapi itu baik dalamnya kamu terang. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan, dan juga Dia memberikan pelajaran, pendidikan melalui firman yang disampaikannya. Dan melalui Alkitab kita juga mempelajari apa yang Tuhan mau. Sehingga dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, bukan yang turun dari surga ya, diilhamkan oleh Allah, memang bermanfaat. Jadi ada manfaatnya kita baca dari firman Tuhan untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikian juga dalam alinea ini, paragraf ini dari pasal 23, ada beberapa paragraf, tapi hanya kita lihat pasal 23, 24. Semuanya ini menceritakan tentang ahli Taurat dan orang Farisi. Ahli Taurat dan orang Farisi adalah orang yang sangat penting. Sangat penting dalam keagamaan Yahudi. Dan Tuhan Yesus juga orang Yahudi secara daging, dan Tuhan Yesus juga harus beribadah karena orang tuanya orang Yahudi, sehingga Dia dibawa ke sinagog untuk mempelajari kitab Taurat. Bahkan Dia umur 12 tahun berdebat dengan ahli-ahli Taurat itu tentang firman Allah. Jadi ahli Taurat orang Farisi itu orang yang terpilih, memenuhi persyaratan yang sangat tinggi sehingga dia disebut dengan ahli Taurat. Namanya saja ahli dalam bidangnya, yaitu Taurat, yaitu kitab-kitab suci. Kemudian orang Farisi juga demikian. Mereka dipilih sedemikian rupa, bukan asal pilih. Mereka dipilih itu dari suku tertentu. Dari 12 suku Israel, hanya satu suku yang dipilih untuk melayani Tuhan. Dan karena mereka dipilih menjadi melayani Tuhan, mereka tidak boleh bekerja yang lain. Tetapi suku-suku yang lain, 11 yang lain, diberi warisan, diberi tanah, diberi modal, sehingga mereka boleh bekerja apa saja. Tapi orang Lewi dilarang bekerja di luar. Mereka hanya melayani Tuhan, berkhotbah, mengajar, dan lain sebagainya. Pelayanan kepada masyarakat dalam kehidupan rohani dan juga dalam segala ritual ibadah. Untuk bisa duduk dalam hal ini, selain ilmu pengetahuannya, kesukuannya, umurnya juga harus sudah memenuhi persyaratan untuk bisa menjadi seorang ahli. Jadi mereka bukan orang sembarangan.
Nah, sebagai orang yang menjadi panutan, mereka dituntut untuk menjalankan apa kata Torah itu, namanya ahli Torah atau Torat. Mereka harus menjalankan. Dalam hukum Torat itu ada banyak isinya. Ya. Dalam hukum Torah atau perjanjian lama dikaitkan ke perjanjian baru, ada yang masih berlaku, ada yang harus dimodifikasi, ada yang sudah tidak dijalankan lagi karena telah digenapi. Nah, serupanya Tuhan Yesus ingin melihat mereka ini menjadi orang yang benar-benar sempurna untuk bisa memberikan teladan kepada jemaat yang mereka layani. Dan Tuhan Yesus melihat bahwa mereka perlu dibenahi lagi supaya bisa menjadi contoh kepada jemaat. Salah satu yang ditegur oleh Tuhan, dia mulai paragraf itu, tiap paragraf kalau kita lihat di sini, ya kita lihat paragraf 13, ayat 13 dimulai dengan celakalah, 14 celakalah, 15 celakalah, 18 celakalah, dan 23 celakalah. Kata celaka bukan supaya mereka celaka. Wah, celaka ini gimana ini ya? Jadi artinya satu ungkapan kekecewaan. Kekecewaan. Tuhan berharap mereka berbuat lebih lagi. Memang mereka sudah berupaya membuat supaya kelihatannya bagus dan mereka jujur. Salah satu kejujuran mereka begitu teliti memberi contoh mengenai memberi misalnya persepuluhan. Sehingga dalam ayat ini dikatakan, sebab persepuluhan dari selasih ada semanis dan jintan kamu bayar. Ketiga jenis rempah ini ada dijual di pasar. Saudara boleh lihat, dan manfaatnya banyak. Baik untuk masakan di dapur, baik untuk kosmetik, baik untuk parfum, pewangian. Dan dalam perjanjian lama juga dipakai itu menjadi dupa. Ramuan-ramuan dibakar. Ada beberapa gereja yang masih membakar dupa, seperti Katolik, Ortodok. Mereka masih membakar dupa. Dan dengan bahan rempah-rempah ini termasuk bahan rempah yang berguna. Jadi untuk setiap pemasukan kepada orang ini dia hitung. Masuk dari jintan, ada semanis, sekian-sekian. Artinya hal-hal yang kecil. Begitu teliti mengenai pemasukan. Coba ke rumah saudara diantar orang satu sisir pisang. Apakah teliti saudara memberi persepuluhan dari harga sisir pisang? Belum tentu. Tapi ahli Taurat orang Farisi ini teliti. Dan itu Tuhan catat. Wah, mendetail dia. Semua pemasukannya dia catat yang diberi untuk Tuhan. Itu ujian sampai catat. Tapi mereka pikir dengan hanya memberi persepuluhan udah hebat. Ini yang Tuhan gak mau. Mereka pikir udah hebat, kasih begitu kecil pun kasih. Dapat rumah mungkin estimasi harganya 1M. Oh berarti sekian harus kasih nih. Apa berkat ini ada orang kasih. Mungkin Tuhan akan catat, tapi dia hanya mencatat di sini soal sampai sekecil pun tentu yang besar dia kasih. Kalian kasih, begitu setianya kalian. Luar biasa. Tapi ada satu hal, jangan lupa. Dikatakan demikian, ini yang penting sama kita sekarang. Jadi kita jangan merasa bangga, wah aku udah kasih ini untuk Tuhan. Aku udah kasih talentaku, hartaku, waktuku. Aku udah ikut segala ini. Memang Tuhan hitung itu pasti. Tapi Allah kita juga melihat yang lain. Dia tidak meremehkan, ini Tuhan puji malahan pemberian ini. Sehingga dikatakan hal yang kurang. Sehingga katakan cilaka ini. Mereka menganggap sudah hebat ini dengan memberi ini kepadaku. Sehingga dikatakan dalam ayat, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat. Bukan berarti tadi nggak penting. Yang terpenting di ranking yang tertinggi kamu abaikan. Tadi memang udah bagus, tapi yang ini jangan diabaikan, yaitu keadilan. Dan yang pertama dalam hidup ini saudara, keadilan itu penting. Tidak memberat sebelah.
Dalam keadilan kita menolong orang yang susah sehingga adil. Dan sebenarnya pelayanan yang adil, perlakuan yang adil. Keadilan dalam arti yang sangat luas. Tidak mementingkan diri sendiri, itu yang disebut adil. Ternyata dilihat oleh Tuhan Yesus, ahli Taurat orang Farisi ini sangat tidak adil. Memperlakukan orang kaya istimewa, memperlakukan orang miskin, tak dulu. Memperlakukan orang yang sangat ada keburukannya, singkirkan. Padahal mereka ahli Taurat, harusnya merangkul semua. Tapi mereka tidak demikian. Mereka katakan, nggak cukup hanya itu pelayananmu, hanya engkau berikan kepada Tuhan mengenai persembahan, walaupun sampai detil engkau jujur. Tapi ingat, kau harus berlaku adil bagi orang, sebagai orang yang dipilih untuk memimpin umat. Yang kedua dikatakan, mereka itu kurang belas kasihan, nggak ada rasa iba. Ya, dilihatnya ada yang susah jemaat, ada yang sakit, ada yang berkekurangan. Karena ahli Taurat ini, orang Farisi ini, banyak sekali harta mereka. Mereka sangat kaya. Mereka hanya hidup dari setiap persepuluhan yang masuk. Dan mereka juga harus membayar persepuluhan ke yang lebih tinggi lagi. Para gembala seperti Bapak Gembala di tempat ini, setiap bulan itu pertanggal 27 paling cepat, 27-28 harus di store persepuluhan rekening ATM. Jangan sempat terlambat. Ya, berapa yang dapat dari semua persembahan yang masuk itu dihitung, potong 10% store, makan tak makan pokoknya kirim. Karena tutup buku tanggal 30 udah terprint out di majelis daerah. Wajib. Demikian juga para ahli Taurat dan Farisi ini, mereka dapat dan mereka setor. Dan ternyata Tuhan lihat, sampai kecil ini dia catat ya. Puji Tuhan. Tapi cilaka, dia pikir sudah hebat orang ini. Tak ada rasa adilnya kepada jemaat. Tak ada belas kasihannya. Gak ada, gak peduli. Sehingga Tuhan tegur, celaka. Walaupun pemimpin seperti celaka, dia hanya mengumpul. Memang dia store, tapi dia gak kasihan sama orang ini. Dan yang ketiga yang diingatkan oleh Tuhan Yesus, sehingga dikatakan cilaka, sial orang seperti ini. Dikatakan, dan kesetiaan. Apa kesetiaan ini, saudara? Kita pikir kasih milik Tuhan sudah setia, ternyata lebih daripada itu. Apa? Setiakah kita beribadah? Setiakah kita melayani Tuhan? Setiakah kita berkorban, mengunjungi, berdoa? Saudara, kesetiaan dalam arti yang luas. Saudara, ternyata mereka dikatakan sebagai tidak setia. Saudara, kesetiaan yang penting. Kita bisa lebih takut kepada dunia daripada ke gereja. Kalau ke gereja kita lambat, nggak ada yang mendegur, saudara. Nggak datang, nggak ada yang mendegur. Ya, nggak ada. Cuman batin mungkin merasa enak. Tapi coba kita dalam satu organisasi, kita lambat datang, kita lebih nggak enak. Ini dikatakan sama mereka, kesetiaan orang itu tidak ada. Sehingga Tuhan Yesus mengingatkan mereka sebagai pemimpin, dan dikatakan seperti ini. Ayat 24, hai kamu pemimpin-pemimpin buta. Secara fisik dia melihat, nggak buta sebenarnya. Tapi dalam arti pengertian di batin mereka, buta artinya begini. Aduh, kenapa nggak adil? Nggak kamu lihat itu? Kamu nggak tolong? Apa matamu buta? Kenapa? Kamu berat sebelah loh. Kamu nggak adil. Kemudian dikatakan tidak ada belas kasihan. Loh, kamu buta nggak? Udah kamu lihat seperti kau nggak tolong. Tuhan marah. Makanya dia buta. Asal bolang loh, kata orang Batak ya. Nggak kau tengok itu, dia minta tolong, dia jatuh loh. Kamu nggak tolong. Pemimpin buta. Jadi saudara, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau orang seperti itu aja ditegur, yang kita pikir begitu suci, kita juga seperti itu. Allah mau kita, saudara,
melihat secara menyeluruh melayani. Semuanya bukan karena harta, saudara. Tuhan tidak mencela tentang pemberian mereka itu. Yang Dia celah adalah mereka tidak menjalankan semua. Mereka tidak menjalankan semua. Itu sebabnya dalam ayat 23 ini dijelaskan, bagian terakhir ayat 23, yang satu harus dilakukan. Apa artinya yang satu harus dilakukan? Itu persepuluhan tadi. Bagus. Yang satu, itu yang pertama tadi, harus dilakukan. Sebenarnya ini ditulis di perjanjian baru, zaman Tuhan Yesus. Ada orang yang mengatakan itu ajaran ngasih-ngasih begitu kan perjanjian lama. Itulah yang perlu kita lihat, mana yang masih berlaku, mana yang tidak lagi, mana yang harus diperbarui. Ini perjanjian baru loh Matius ini. Pelayanan di perjanjian baru di gereja, diingatkan. Yang satu harus dilakukan. Amin, Bapak Ibu, saudara semua. Firman Tuhan yang ngomong. Yang satu harus dilakukan. Dan selanjutnya dalam ayat ini, yang lain jangan diabaikan. Apa maksudnya yang lain jangan diabaikan? Dalam konteks ayat ini, apa itu jangan diabaikan? Yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Jangan diabaikan. Jangan. Jadi semua ini mesti dijalankan, harus dilakukan. Keadilan, belas kasihan, itu baru. Jangan hanya ada adil, ada belas kasihan, tapi yang satu itu enggak dilakukan. Sehingga Allah katakan celaka kalau seperti ini. Kenapa Tuhan katakan saudara, mereka dikatakan yang satu harus dilakukan? Ini penting saudara. Semakin besar dana yang dipakai untuk pembangunan satu proyek, misalnya membangun proyek ibu kota baru, semakin banyak dana yang bisa dikucurkan, semakin banyak investor dari luar negeri untuk membangun, modal-modal banyak, semakin maju kota itu. Semakin banyak dana yang bisa dipakai untuk gereja yang masuk, semakin bagus pelayanan di sini. Ya. Jadi uang ini penting saudara. Di Alkitab soal memberi, soal uang lebih daripada 1.200 sekian kata yang mengatakan berilah, berilah, berilah. Ini soal uang, saking banyaknya. Tidak ada yang tidak perlu uang. Untuk bayi perlu uang, untuk anak sekolah perlu uang, untuk kuliah, semua yang perlu uang sampai kita meninggal diperlukan uang. Sehingga memang dalam pelayanan juga demikian. Supaya orang mau melayani Tuhan. 4 anak bapak gembala susah sekali untuk diajak mau menjadi hamba Tuhan. Kenapa? Dia lihat juga hamba Tuhan lain loh, khususnya di dominasi kita yang memang hidup dari pelayanan murni. Susah sekali. Kenapa? Karena memang melihat teori firman itu, ya nggak bisa hidup kalau seperti ini. Stres, mama bapak pun stres juga. Sangat takut. Ya, sangat takut. Bahkan kalau punya anak berapapun, pasti nggak ada orang anakku kalau nanti besar jadi pendeta. Orang tua belum pernah kesaksian seperti itu. Kalau anakku ini karena dia pintar kali jadi pendeta, nggak ada. Tapi kalau anaknya agak miring-miring sedikit, cocok jadi pendeta. Ya ngeri kan begitu kan? Ya ini fakta. Fakta. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, ada keadilan, ada belas kasihan, ada kesetiaan. Sehingga Tuhan tidak katakan, kamu orang buta ya, gak kau tengok ini.
Kita melihat saudara, tujuan Tuhan Yesus menegur mereka bukan sekedar marah-marah. Karena memang fungsi Injil adalah mengajar, mendidik, memperbaiki, menegur. Itu memang tugasnya. Sehingga kita menjadi orang-orang yang indah di hadapan Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu kita lihat, saudara. Yang pertama adalah dengan adanya perjanjian baru, PB ini perjanjian baru, itu tidak berarti seluruh ketetapan di perjanjian lama itu invalid, tidak berlaku lagi. Kalau tidak berlaku lagi, gunting Alkitab itu PL dibuang, PB dipakai. Tapi ini masih satu kitab ini. Ini yang perlu kita lihat. Memang ada beberapa tidak dipakai lagi karena telah digenapi. Misalnya saudara, kita tidak lagi mengikuti peraturan yang sudah digenapi. Dalam perjanjian lama dikatakan ada korban penghapus dosa, ada korban salah dalam bentuk hewan, dibawa dikasih ke imam. Ini aku salah, dosaku kemarin itu membunuh orang, ini penghapus dosa. Kemarin aku tengkar sama orang untuk korban penghapus salah ini. Nggak ada lagi. Karena apa? Sudah digenapi oleh Tuhan Yesus korban itu di kayu salib, anak domba itu. Segala kesalahan kita, segala dosa kita diampuni oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanan. Jadi itu udah nggak laku lagi. Itu sebabnya tirai bait Allah itu koyak, tidak lagi korban untuk hewan. Udah diselesaikan oleh darah Yesus. Yang kedua, saudara, hal-hal yang ditetapkan di dalam perjanjian lama, walaupun tidak disebutkan dalam perjanjian baru, ada yang masih berlaku. Misalnya saudara, dalam kitab Amsal 22 ayat 28 dikatakan, itu perjanjian lama. Amsal 22 ayat 28 dikatakan, jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Jangan pernah menggeser batas tanah. Orang bisa nggak melihat, tapi Tuhan melihat. Itu penting. Seringkali di kampung-kampung ada pertengkaran seperti itu. Udah diambil sianu tanahku, lihat patoknya udah hilang, udah digeser. Ingat, mata Tuhan melihat. Kitab Taurat ada. Jangan coba, jangan ambil sejengkal pun tanah orang, maupun tanah pemerintah. Tanah kita, tanah orang, tanah orang. Andaikan ini dijalankan aman dunia ini. Itu jelas ada ayatnya. Nah, itu kan nggak ada ditulis dalam perjanjian baru. Emangnya itu kita hilangkan? Jangan coba lo laporlah polisi, pindahkan batas tanah. Itu contoh. Jadi tidak berarti saudara yang perjanjian lama itu semua kita hapus, enggak. Masih berlaku. Hal yang selanjutnya yang perlu kita lihat dalam perjanjian lama, saudara, ada hal-hal yang secara harafiah, secara kalimat nggak bisa lagi dijalankan. Harus mengikuti konteksnya. Apa itu contohnya, saudara? Dalam kitab Imamat atau pasal 13 ayat 45 dikatakan, kalau ada orang sakit kusta perjaman dulu, dikatakan dalam ayat itu, kalau ada orang sakit kusta dikatakan nggak boleh berpakaian bagus. Dia harus berpakaian yang tercabik-cabik, koyak-koyak, sengaja dikoyak-koyak. Dan rambutnya nggak boleh dipangkas pendek. Rambutnya harus diurai. Dan kalau dia jalan, dikatakan dia harus menutup mukanya, jangan kelihatan. Dan selanjutnya dari Imamat 13:45 dikatakan, kalau dia jalan dia harus berseru, najis. Jumpa sama orang, najis. Minimal 2 kali dia ngomong. Apa tujuannya? Minggir, jangan dekat aku. Penyakit menular. Sekarang kalau ada orang sakit kusta, jangan takut. Sudah ada obatnya. Amin Bapak Ibu. Berlaku lagi kayak gitu. Dia harus baju bimbang-bimbang. Enggak ada. Rambutnya harus panjang diurut dan teriak-teriak, comberan samping. Begitu bau dan kita usir, enggak. Sekarang sudah ada obat. Jadi ayat itu enggak jalan lagi. Sudah ada obatnya. Kalau kita awal-awal kena COVID,
Ada peraturannya, nggak ada dalam perjanjian lama. Pakai masker, kita pakai masker waktu itu. Kalau udah berlalu nanti COVID yang ini, 19, entah ke 20, 21 datang lagi, nggak tahu ya. Diramal akan datang lagi yang lain lebih ganas, siap-siap saja. Nanti kalau dikatakan karantina, ya karantina. Sekarang kalau orang kena kusta, ya di karantina, diobati. Itulah hal yang dimodifikasi sesuai dengan keadaan. Itu Injil, mengikuti perkembangan. Bukan berarti batal ayat Alkitab itu sekarang. Selanjutnya saudara, jangan kita pikir bahwa memberi persepuluhan itu didasari oleh hukum Taurat. Sebelum turun hukum Taurat, belum turun kepada Nabi Musa, sudah ada persepuluhan. Itu dilakukan oleh bapak iman kita, Bapak Abraham. Ketika dia berperang dan dia begitu takut, tapi datang Imam Melkisedek. Dia katakan membawa roti kepada Abraham, kemudian memberkati Abraham, dan dikatakan oleh Abraham, aku kasih 1/10 kepadamu, kepada imam besar itu. Dan dia berikan itu. Itu pertama kali, belum Taurat. Jadi dari hati dia mengatakan, aku harus kasih, aku ingin diberkati Tuhan. Kemudian cucunya, tadi Abraham itu hidup 500 tahun sebelum turun Taurat. Kemudian cucunya 400 tahun kemudian, Yakub juga memberikan persepuluhannya. Ketika dia mau jumpa saudaranya, dia ada di Betel sedang tidur. Tiba-tiba dia melihat ada malaikat, ada pintu surga terbuka. Oh, di sini rumah Allah, di Betel ini. Aku kasih batu, aku urapi. Kemudian dia bilang sama malaikat itu, mulai sekarang aku akan beri 1/10 untuk setiap penghasilanku. Dan Yakub diberkati. Allah kita disebut Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka adalah yang tiga ini, orang yang setia memberi persepuluhan. Dan kita keturunannya saudara. Ini jangan kita mau mengatakan saudara, enggak lagi ngasih. Ini soal iman. Ini soal janji, ini soal ujian. Dan di dalam perjanjian baru kita sudah baca tadi Matius pasal 23 ayat 23. Celakalah kamu kalau diabaikan semua yang tadi dikatakan. Yang satu jangan, ya, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Itu kata daripada firman Tuhan. Selanjutnya kita mau mengingat bahwa persepuluhan itu yang dilakukan oleh para imam tadi adalah merupakan satu ujian. Jadi satu ujian, apakah kita jujur di hadapan Allah atau tidak? Di situ dikatakan ujian. Misalnya saudara, kalau ada orang yang mengawasi, ada sini terletak, kebetulan ada dompet, isinya banyak sekali. Ada orang yang mengawal jaga, itu nggak hilang. Pas orang nggak ada, wah nggak ada orang, kebetulan butuh, nggak ada orang yang tahu, ambil. Kita jadi lakukan. Jadi ketika orang itu memberi persepuluhan, dia sedang diuji apakah dia jujur di hadapan Allah. Apakah diberi 1/10 atau 1/100? Kita tidak tahu. Atau 1/sekiannya tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Ini menjadi satu ujian bagi diri kita tentang kejujuran, tentang cinta, tentang kesetiaan kita. Kita sedang diuji untuk memulai berkat-berkat Tuhan. Yang kedua, kita boleh memuji Tuhan. Apa Tuhan akan kecewakan kita kalau kita setia? Tidak akan Tuhan kecewakan. Dengan catatan, kalau setia. Kata setia bukan hanya sehari saudara. Dalam satu pujian dikatakan, seperti mentari yang bersinar, tak pernah terlambat, setia tiap pagi. Pasti ada matahari, pasti ada lagi, itu setia. Kalau kita memberi tidak dengan setia, artinya hari ini ayah, terus 2 bulan enggak, dan sebelumnya ada, tiba-tiba nggak ada lagi, atau kita kurangi, siapa yang tahu? Saudara, kesetiaan itu, kesetiaan Tuhan memelihara kita. Allah juga merindukan kita setia bagi Dia. Di setiap gereja aliran Pantekosta, aliran karismatik dan beberapa denominasi, mereka pasti ada kotak persepuluhan. Itu pasti.
Dan tulisan ada ditulis di kotak itu dengan berbagai versi. Salah satu ayatnya adalah Maliaki 3 ayat 10. Setelah ditulis 3/10. Itu dari kitab Maliaki. Apa dikatakan dalam ayat itu? Dikatakan ujilah aku. Ujilah aku. Satu-satunya ayat di Alkitab yang mengatakan ujilah aku. Uji. Dan kita beri ternyata, bukankah aku akan membuka? Berarti kalau kita tidak setia, nggak begitu terbuka, paling dikit terbuka. Apa yang Tuhan mau buka? Di situ ada rahasia berkat-berkat Tuhan. Tingkat-tingkat langit. Tingkatnya bukan satu. Rasul Paulus katakan, aku pernah naik ke tingkat yang ketiga dari surga. Tingkat langit. Bukankah aku akan mencurahkan berkat surga? Itu rahasia Tuhan. Rahasia Tuhan. Uji. Coba lihat setiap jemaat di berbagai gereja. Kalau cerita tentang kesaksian mereka, boleh cek baik di YouTube, baik di dimanapun, tentang jemaat-jemaat yang setia. Walaupun dia orang sederhana, kesaksian mereka, aku setia begini. Selalu ada pertolongan, selalu ada jawaban, selalu ada kelebihan. Salah satu kesaksian yang paling terkenal itu Choki Sitohang, presenter tentang kesetiaan yang memberi persetujuan. Boleh cek di YouTube. Tak pernah aku lewatkan kata Choki Sitohang. Ya, kesaksiannya di ribuan orang dalam panggung yang terhormat. Yang ngomong seperti suatu kesaksian aku, kesaksiannya dulu aku anak-anak, mungkin bapakku nggak ingat lagi tentang siapa diriku. Uangku cuma sekian dia katakan. Tapi Tuhan bilang sampai naik sekarang. Dulu aku gak ada apa-apanya. Tapi sekarang siapa sih yang gak kenal aku? Choki Sitohang tadi. Dari anak-anak aku setia. Choki. Itu disebut dengan ujilah aku. Amin saudara? Amin. Ini menyangkut waktu. Menyangkut waktu dan masa. Ruang dan waktu. Karena kita kan tidak hidup sehari. Masih panjang harapan kita ke depan. Masih banyak. Oleh sebab itu saudara, mulailah dengan tadi teguran Tuhan tadi. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Mari kita menjadi orang yang peduli Bapak Ibu. Amin. Dari anak muda, nanti lihat di hari tua, lihat orang-orang terkenal kesaksiannya. Lihat orang-orang yang berhasil itu. Catatan yang orang Kristen, yang percaya Alkitab. Apakah dia orang Advent atau yang lain, aliran yang lain. Lihat kesaksian mereka yang setia. Kita lebih diberkati oleh Tuhan. Bukan berarti kita ini gak diberkati, tapi beda berkatnya. Amin Bapak Ibu. Amin. Allah tetap memberikan perbedaan. Allah tidak pernah memaksa. Apapun tidak pernah memaksa. Yang mau mendengar. Yang tidak terserah saudara. Tapi itu firman Allah. Seperti 10 hukum Taurat itu, jangan ini, jangan ini. Buktinya ada aja orang, jangan membunuh, ada orang membunuh, jangan mencuri, ada orang mencuri. Semua ada, tapi hukum tetap ada, pelanggaran tetap ada. Tapi ujilah aku kata Tuhan. Bukankah aku tidak akan membukakan tingkat-tingkat langit? Lah, sekarang mau mengujiku, uji kejujuran, kesetiaan, uji keadilan. Bagaimana belas kasihan saudara, bagaimana kesetiaan saudara. Allah kita adalah Allah yang adil, amin. Amin. Allah kita adalah Allah yang berbelas kasihan, amin. Allah kita adalah Allah yang setia bagi yang setia, amin. Kalaupun kita tidak setia, Tuhan tetap setia sama kita saudara. Itulah Allah kita yang ajaib. Kita kurang belas kasihan, apa di surga tetap belas kasihan. Itulah Tuhan kita yang mau kita diberkati. Tuhan Yesus begitu marah sama ahli Farisi itu. Karena apa? Supaya umat yang dipimpin diberkati. Kasihani mereka, sentuh mereka, tolong mereka. Jangan makan sendiri. Berkat itu. Kita bangkit berdiri lagi. Kiranya Roh Kudus memberikan kita selalu hati yang
mau menyembah kepada Tuhan, mau mendengarkan firman Allah. Beriku hati untuk menyembah-Mu.